Ya Habibi ya Muhammad. Bismillah. Allah. Walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Allah. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya ayyuhalladzina amanu qurullaha dzikran katsira. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Allah Allah. Huwa alladhi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum. Wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salamun wa a'adda lahum ajran
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. الله تعالى وحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لجميع أزواجه وذريته وجميع الصحابة والقرابة وإلى روح جميع الأنبياء والمرسلين جميع الملائكة المقربين جميع الفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفياء المحققين وإلى روح جميع الأولياء كمشارق الأرض ومغاربها. شهادة البدر وشهادة شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi mahkamil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, pada pagi menjelang siang hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita berkumpul berjamaah di dalam majlis memperingati maulidnya Nabi Muhammad SAW, di dalam majlis pembacaan maulid Nabi Muhammad SAW, di dalam majlis yang disebut oleh Allah, ya Muhammad, man zakaraka faqad zakarani. Siapa yang mengingat akan engkau sama dengan mengingat akan aku. Siapa yang menyebut akan nama engkau maka sama dengan menyebut akan aku. Begitu mulia kedudukan Nabi kita Muhammad SAW. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita ditakdirkan Allah berkumpul berjamaah di dalam majlis yang mulia. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul memperingati maulid Nabi Muhammad, bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan hajat-hajat kita barataan, amin. Semoga Allah mencurahkan rahmatnya lewat kita barataan, amin. Allahumma amin. Salawat teriring salam tiada henti-hentinya tercurah terlimpah selalu kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para zuriat-zuriat keturunannya dan para pengikut-pengikutnya ila akhir zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Muhammad. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, jamaah peringatan Maulid Rasul rahimakumullah. Alhamdulillah, kita pada bulan ini ditemukan oleh Allah dengan bulan yang mulia.
bulan yang dilahirkan junjungan kita Maulana kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita pula dipilih oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah pula Allah jadikan kita pada hari ini berkumpul berjamaah di dalam memperingati maulidnya Nabi, di dalam mentaklimkan akan Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan akan sunnahku, siapa yang berkumpul karena aku, siapa yang memberi karena aku, siapa yang bertolongan karena aku, maka orang sungguh mencintai aku. Dan siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi, kana ma'i fil jannah, maka orang itu kelak nantinya beserta aku di surga. Surga ini ada dua. Ada surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membalas amal-amal saleh hamba ini. Itu kainan di akhirat. Bila kita sudah matian, kita dikubur, dan dikubur itu nantinya yang mengawani kita dua macam lagi, imma amal saleh atau amal nang saleh, amal nang ada. Maka apabila amal saleh itu nang mengawani akan kita di dalam kubur, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kubur kita itu sebagai rawdatun min riyadil jannah. Jadi taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, apabila amal nang saleh, amal nang buruk yang dijadikan Allah menjadi kawan kita di dalam kubur, maka jadilah kubur itu hufratun min hufarin nar. Menjadilah kubur itu jadi lembah daripada lembah nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa orang-orang yang senantiasa beramal kebaikan dalam kehidupannya, menaburkan kebaikan kepada sesamanya, memberikan pertolongan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita ingat dengan ajaran seorang arif billah, seorang guru mulia kita, dan kita yakini beliau adalah orang yang dikasihi oleh Allah, orang yang dijadikan oleh Allah sebagai walinya. Insya Allah dia termasuk waliyun min awliyaillah ta'ala al-arif billah Syekh Muhammad Zaidi bin Abdul Qadir. Ujar Sidin Bahari Manajer, nam ujar Sidin, setiap engkau bangun dari tidur engkau bersyukur kepada Allah, kemudian engkau berniat meminta kepada Allah agar hari ini aku berbuat baik kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka niat yang baik yang kayak ini menyebabkan orang itu mati husnul khatimah. Jadi mulai bangun guring kita disuruh untuk berniat yang berbuat baik kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut oleh Allah sebagai uswatun hasanah, suri tauladan Nabi kita? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dilahirkan beliau di kota Makkahul Mukarramah. Sebelum kelahiran Nabi itu banyak kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa terjadi sebelum lahir Nabi. Bahkan dihikayatkan di awal bulan Nabi kita dikandung oleh ibu beliau, Sayyidatuna Aminah Az-Zuhriyah. Di bulan Rajab pertama beliau mengandung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ibu Nabi kita Aminah ini didatangi oleh Nabi Allah Adam alaihissalam. Nabi Adam menghabarkan bahwasanya anak ikam kandung ini kelak nantinya sudah ditetapkan oleh Allah menjadi seorang nabi dan rasul. Dan semua nabi-nabi yang menemui ummana mama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan-bulan yang mana beliau mengandung akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semuaan berpasang. Apa pesannya para nabi? Mulai zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris sampai kepada Nabi Isa alaihissalam itu berpasang berataan, wahai Aminah, apabila lahir anak ikam, nah maka ngaranilah anak ikam ini Muhammad. Karena dia menjadi seorang nabi, khatamul anbiya wal mursalin, sebagai penutup para nabi dan para rasul, pemberi syafaat di hari kiamat, diberi oleh Allah syafaatul uzma, pemberi syafaat terbesar nantinya di hari kiamat. Maka kedudukannya seorang nabi itu tidak akan berakhir walaupun sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kedudukan rasul itu ketika mahsyar terjadinya hisab, terjadinya timbangan amal baik dan amal buruk, tentukan surga atau neraka. Setelah habis itu semua umatnya, maka berakhirlah kerasulan seorang hamba Allah itu tersebut. Tetapi kalau kenabian sampai ke dalam surga tetap jadi nabi. Maka Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang paling cinta lawan umatnya, orang yang paling sayang kepada umatnya. Makanya Allah menyebutkan Nabi kita itu bil mu'minina raufur rahim. Dengan orang mukmin itu rauf dan rahim. Rahimnya Allah Subhanahu wa taala itu nampak lawan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ujar guru Bahari Malajari mentafsirkan Bismillahirrahmanirrahim dalam kajian kitab Jalalain, kitab tafsir Al-Quran. Ujar sini Allah itu bersifat Rahman. Rahman itu rahmat Allah. Artinya nang mana aja orangnya, nang kafir kah, nang kada beriman kalawan Allah, tetap diberi rezeki oleh Allah, tetap diberi hak dia untuk menikmati akan dunia ini. Orang nang beriman diberi juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang nang munafik diberi juga oleh Allah. Orang nang taat diberi juga oleh Allah. Orang nang bermaksiat sama, tetap diberi oleh Allah lah akan rahmatnya diberi oleh Allah, dikasih oleh Allah akan kehidupan di dunia ini. Tapi kalau rahimnya Allah Subhanahu wa taala, Allah bersifat rahim. Ini rahmat Allah juga. Kalau ini rahmat Allah juga, namun ujar Allah, aku andak ini lawan kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rahimnya Allah itu nampak di diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sayangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melebihi daripada sayangnya kuitan lawan anak. Kal walidi ma'al waladi, seperti kasih sayangnya seorang orang tua kepada anaknya. Maka ada sebuah peribahasa, kasih sayang orang tua itu sepanjang masa, kasih sayang seorang anak itu sepanjang gala. Coba lihat, renungkan baik-baik oleh kita, yang mana Nabi kita menyebutkan ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridaan Allah Subhanahu wa taala terletak di keridaannya orang tua kita. Kemurkaan Allah terletak di kemurkaan orang tua kita. Maka oleh karena itu apabila kita menginginkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka carilah keridhaan, kesenangan hati orang tua kita. Coba kita perhatikan, mana buktinya, mana nyatanya bahwasanya kasih sayang orang tua itu sepanjang masa. Contoh, ketika seorang anak itu garing, kita besi anak garing, maka kita sebagai orang tua tidak menginginkan anak kita terus-menerus garing. Ada keinginan di hati kita agar anak kita ini sembuh, anak kita ini sehat.
kalau bisa ya Allah andak aja penyakit yang engkau timpakan kepada anakku lawan ulun aja menyanda kadusa anak ulun. Ini saking sayangnya orang tua kepada anaknya. Namun sebaliknya, tadi bila orang tua sayang kepada anaknya, bila anaknya sakit, harapan orang tua anaknya itu sehat, anaknya itu sembuh. Tapi sebaliknya, apabila orang tuanya sakit, apalagi orang tuanya sudah tua, lihat ya, kalau kuitannya itu sudah tua garing, diobati oleh anaknya, dibawa ke dokter spesialis, dibawa ke rumah sakit nang munafik, rumah sakit nang hebat, nang penanganannya sangat luar biasa. Ketika dokter nang menangani penyakit orang tuanya mengatakan sangat kecil kesembuhan orang tua Anda, sangat halus daripada kesehatan orang tua Anda, maka apa yang terjadi bagi seorang anak? Ya Allah, apabila kesembuhan yang terbaik bagi orang tuaku, sembuhkan. Apabila kembali kepadamu yang terbaik, kami rela seorang anak, orang tuanya meninggalkan dia untuk selama-lamanya. Tetapi tidak ada satu orang tua pun yang rela anaknya diambil oleh Allah terlebih dahulu. Kadang relanya, kadang hakumnya anak garing itu mati kadang. Tapi seorang anak ketika orang tuanya sudah diponis oleh dokter bahwasanya penyakit orang tua ikam ini kadang lagi kita tambahnya secara medis, apa yang terjadi? Sang anak ini berbuat baik kepada orang tuanya hanya dikarenakan tuntutan tampulu masih hidup. Ini perlu kita renungkan. Rasulullah diutus oleh Allah ke dunia menjadi uswatun hasanah lawan kita baratan, sori tauladan lawan kita. Contoh, kenapa Rasulullah itu dilahirkan tanpa ayah, hanya beisi mama, kada lawas pulang beisi mama, wafat pulang mama. Maka terjadilah di diri Nabi kita Muhammad SAW yatim piatu. Ini banyak hikmah di balik itu semua. Nah, kalau Nabi kita itu lah kuitannya masih hidup, ujar para ulama lah bahwasanya Nabi kita masih ada yang melajari, yaitu orang tua Siti. Jadi kalau anak itu menjadi saleh, itu ada peranan orang tua di dalamnya. Makanya Nabi mengatakan, "Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salasa." Sedekah jariyah, au ilmun yantafi'u bih, aw waladin salih yad'una lah. Ujar Nabi, apabila mati anak Adam, terputuslah segala amal kebaikannya terkecuali 3. Pertama, sedekah jariyah. Ya kita bawa wakaf aja. Nah, bawa wakaf, langgar, pesantren, musholla, nah, atau tempat-tempat sosial lainnya. Kita bawa wakaf. Nang mana ini menjadi amal jariah lawan kita. Bahkan disebutkan oleh sebagian ulama bahwasanya amal jariah itu nang disebut sedekah itu nang disebut wakif nang mengalir jariahnya terus itu ada 9. Termasuk salah satunya bola sungai, bola sumur. Nah, selama sumur itu bebanyu digunakan oleh manusia atau diambil manfaat oleh makhluk hidup lainnya, selama itu pahala mengalir lawan orang nang bola sumur. Atau misalnya musim kemarau ini ngalih banget banyu di sini. Misalnya tuh ada nang berduit, hujan nang berduit, kayak ini aja dah. Unda ulahkan sumur bor. Oh, sumur bor. Jadi sumur bor tukarakannya jendamu pulang. Nah, hujannya pulang dapat, listriknya bayarin masing-masing lah. Urunan kita. Nah, selama orang menggunakan banyu tadi mengalirkan pahala lawan orang, nah, nang maulahkan itu tadi. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulun sambil minum, buat pian silakan jangan minuman lah. Jam berapa kita nih biasanya? Sampai jam 1. Oh, Masya Allah, mohon ini ulun bisa bulik sampai jam 1 ini. Baik ya. Nah, ini nang minum ini santai ya dulu kita lah. Santai. Tadi pindah lanjut ini santai aja. Pertama tadi tahu hunjal di jalan Johan. Nah, alhamdulillah ada pengomacet cuma pindah sasak jalan tadi kan. Kan pengantenan di muka sini ada pengantenan, di Gunung Raja di pengantenan, di Batu-Batu pengantenan. Di ke arah orang hanya nang
pengantin kan. Jadi termasuk tanu tadi, nah apa ujar basika kalau macet tuh ya kada cuma motor banyak. Alhamdulillah dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala sampai juga sini. Nah, padahal sahibul hajat ini sebulan berdahulu haji. Nah, tadi malam tadi memang ada acara ulun di pesantren. Nah, ada kedatangan Habib Ahmad Jindan. Nah, ya, peringati Maulid juga nih. Ya, biasanya kan ada kita orang Bahari itu menyambut bulan ada, antar bulan ada. Kita Bahari gitu. Nah, sampai ini ya mungkin lah. Nah, menyambut bulan ada, antar bulan ada. Apalagi di hulu sungai. Nah, ulun ini kan asli hulu sungai sambil berkisah lah sejarah ini. Nah, di hulu sungai itu kami bermaulidan, apalagi kemaulidan kami asal lain itu. Asal lain nang bekancangan nurut bulan. Assalamu alaika zainal anbiya'i. Assalamu alaika. Jadi jamaah ini kada ada nang berenainya, semua mengucap salam ala Nabi kita Muhammad. Semua bersalawat ala Nabi. Nang membaca rawi itu seikung aja orangnya, bukan gamat pulang suaranya. Nang lainnya bahasa layan terus. Berdua bertiga nang memimpin, nang lainnya mengkiri. Nah, luar biasa. Nah, luar biasa kita nih di Banjarmasin ini, di Indonesia ini. Nah, bersalawatan ini luar biasa. Memperingati maulidnya Nabi Muhammad SAW ini luar biasa antusias. Nah, inilah namanya menyebabkan lah Indonesia ini penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini berkat salawat. Wahabi itu paling ditakutani orang yang bersalawatan aja. Orang yang hafal Qurannya kan ditakutan. Orang yang hafal hadis Bukhari, hafal hadis Muslim, nya kan ditakutan. Tapi bila orang tuh berkumpulan bersalawatan, libuar takutannya. Kenapa bisa demikian? Karena salawat ini akan memancarkan cahaya di dalam hati hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan menumbuhkan rasa persaudaraan. Ukhuwah Islamiyah itu sangat kuat. Itu apabila dibubuhi dengan salawat. Makanya Wahabi itu kada kawa eksis di Indonesia ini, kada kawa eksis. Di lain Irak tahambur, Mesir tahambur, Yaman tahambur. Wahabi itu mahaul. Pecah belah umat Islam itu dikarenakan harapnya mereka ini memprovokasi agar terjadi perpecahan dengan sesama saudara muslim. Tapi di Indonesia, pian bayangkan, di Makkah itu tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW, Madinah itu tempat hijrahnya Nabi dan tempat berkuburnya Nabi Muhammad SAW. Itu masjid itu ratusan ribu aja, ratusan ribu masjid. Indonesia lebih 1 juta masjid. Apa ini barakat bersalawat. Alaikum bil jamaah. Jadi nama mengumpulkan jamaah itu adalah berkat Nabi Muhammad SAW. Makanya dari guru salawat itu pendingin. Faktanya jelasnya keberkatan Nabi Muhammad SAW itu dapat kita rasakan, kita saksikan sampai hari ini. Lihat karamat Abah Guru Sohongkul. Barakat sidin bersalawatan. Apa amalan sidin lah? Amalan sidin, wiritan sidin itu dalailul khairat. Yalah, salawat kada neta. Majmu'us salawat neta. Baburdahan salawat kada? Salawat. Maulid habsian salawat kada? Salawat. Maulid azabi salawat kada? Salawat. Ini aja. Ini nama ngumpul manusia berkah Nabi Muhammad SAW. Maka ketika di satu benua, di satu tempat ada diperingati maulidnya Nabi Muhammad SAW, ada dibacakan maulidnya Nabi Muhammad SAW, maka tempat itu penuh dengan berkah. Hati mereka itu penuh dengan cahaya, ketentraman di dalam jiwa orang yang bersalawat kepada Nabi, orang yang dilantunkan salawat Nabi Muhammad SAW itu akan terasa. Makanya kita ini biar kada bahuma lah, tenang-tenang aja, biar kada bagawi, tenang-tenang aja. Kalau pangkipuh asana kasini kada,
tenang aja, ini berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus akan engkau ya Muhammad terkecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam. Nah jadi ujar guru Bahari, amunnya hendak presiden lah hidup ini nang dapat rahmat saja. Hidup jangan bertinggal lawan Nabi lah, jangan bertinggal. Artinya Nabi itu dibuat terus, Nabi Muhammad tuh dihadirkan terus. Dihadirkan tuh maksudnya dianak di hati, diingat, diganang. Semua ini barakat Nabi. Aku berjalan barakat Nabi, aku melihat barakat Nabi, aku mendengar barakat Nabi, aku berpandir barakat Nabi, aku hidup barakat Nabi. Aku babini barakat Nabi, aku balaki barakat Nabi, aku bisi anak barakat Nabi, aku berusaha barakat Nabi. Nabi jangan ditinggal di sini. Babarkat tuh hidup. Dan bahagia orang yang seperti ini. Kita kada kawa ingat Allah Ta'ala terus-terusan. Kita lain aulia min aulia illahi ta'ala. Bukan wali-wali yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nang hati mereka itu kada lalai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nang kada lalai lawan Allah itu hanya orang-orang yang dikasihi oleh Allah, orang-orang yang dekat dengan Rasulullah, orang-orang yang langsung Rasulullah membimbing orang itu. Hanyar kawa hatinya kada lalalayan. Nah bagi kita kada kau menuju Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa pintu, tanpa wasilah, maka disebut disairkan, disenandungkan. Makanya nah Maulid Al-Habsyi, maulid yang dikarang oleh para ulama itu adalah menunjukkan sanjungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ucapan pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ujar bahasa kita kajian tingkat tinggi. Nah, kalau sudah baca maulid itu luar biasa sanjungannya sudah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ungkapan-ungkapan kerinduan kepada Nabi, maka disebutlah ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji afataya jiratan alami ya uhailal judi wal karami. Ini sanjungan kepada Nabi Muhammad, pujian kepada Nabi Muhammad, mengharap keberkahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan bahwasanya Rasulullah itu babullah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Sayyidi ya Rasulullah ihuz biyadi. Kita minta jemput lawan Nabi. Untuk apa? Untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ujar guru Bahari melajari lawan di kita bahwasanya kita dianjurkan untuk banyak bersalawat lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minum pulang dahulu, nabinya habis banyu kita, wallahu alam sudah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, diwujudkan oleh Allah ke dunia. Famfalaqal subhul kamali minan nuri an amud wa baladal hamidul mahmud mudhinan lillahi bi ta'zimi wassujud. Nabi lahir itu di subuh hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Ini cerita ini sangat masyhur, sudah dikisahkan oleh para ulama. Nah, namun ada yang menarik lawan kita. Nah, untuk kita ambil contoh teladan, untuk kita jadikan sebuah renungan. Apakah kita sudah melakukan ini tersebut di dalam kehidupan kita selama ini? Pernahkah kita melakukan ini? Contoh, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, ada seorang budak perempuan yang mengaran Saibah itu mengetuk pintu rumah tuannya.
dikatok tok pagi-pagi subhana disukana. Lalu ujar tuannya tadi siapa di luar? Ulun Saibah. Nah maka itu ujar tuannya tadi tahu banget komun Saibah ini budakku begini. Dibukakan oleh si laki-laki ini. Laki-laki ini adalah Marina Nabi. Marina Nabi. Jadi ulama pun berbeda pendapat menyebutkan Abu Lahab ini gembiranya karena nang lahir anak keponakannya adalah lalakian. Karena zaman jahiliyah bahari bila anak itu lahir babinian itu bisa dikubur hidup-hidup karena membawa sial ini. Ketika anak itu lahir lalakian ini jadi kebanggaan bagi keluarga. Jadi Abu Lahab ujar sebagian ulama mengatakan kebanggaannya itu karena anak keponakannya lahir laki-laki. Nabi kita Muhammad SAW lahir lalu dihabarkan oleh Saibah. Tuanku, ipar pian Aminah, bini mendiang almarhum Abdullah telah melahirkan seorang anak laki-laki. Himung Abu Lahab. Abu Lahab ini lalu Abu Lahab melakukan kebaikan. Apa yang dilakukan Abu Lahab kebaikan yang pertama? Satu, Abu Lahab membebaskan Saibah jadi budak. Ini pelajaran sebenarnya lawan kita. Di bulan Maulid ini, adakah kita meringankan kesusahan saudara kita? Apakah kita ini menyakiti saudara kita? Itu aja lagi. Seumur hidup ini aku bulan Maulid bisa kada meringankan penderitaan saudaraku. Taruhlah kedosa saudara sesama muslim, hamba Allah Subhanahu wa taala aja. Adakah kita melepaskan kesulitan saudara kita? Ini misalnya ada keluarga kita, tetangga kita, sahabat kita, kawan kita, atau orang lain yang ditimpa musibah, diberi penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, nang inya butuh pengobatan, butuh biaya. Adakah kita meringankan beban saudara kita nang pengen berobat tadi, kada ada biaya kecuali lawan duit? Bisakah kita membantu saudara kita nang kesusahan, nang kesulitan dalam perekonomian kehidupannya? Misalnya saudara kita ini putus sekolah dikarenakan kada ada biaya. Adakah terketuk hati kita untuk mengikuti kebaikan yang dilakukan oleh Abu Lahab? Abu Lahab ini nyata udah jadi musuh Allah, ditetapkan oleh Allah sebagai ahli neraka, terus-terusan di dalam neraka. Tetapi karena Abu Lahab ini pernah gembira dan melakukan kebaikan karena Nabi Muhammad. Jadi kita melakukan kebaikan itu bukan karena kita, tapi karena Nabi Muhammad. Inilah yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Abu Lahab melakukan kebaikan, membebaskan Saibah menjadi budaknya. Saibah, karena ikut menghabarkan kabar gembira kepada aku. Walaupun tadi Abu Lahab itu gembira dikarenakan anak keponakannya laki-laki, tetapi inya gembira karena Nabi. Lalu dibebasakannya Saibah. Kada cukup itu, ketika Abu Lahab melihat akan Nabi kita Muhammad SAW, maka Abu Lahab bergegas, timbul rasa cinta, rasa sayang Abu Lahab kepada Nabi kita Muhammad SAW. Langsung Abu Lahab keluar pada rumah Aminah, kemudian mencari onta Abu Lahab yang paling kenal ontanya. Ujar Abu Lahab lawan budaknya, tangkap onta ini, bawa ke sini, aku surang nyembelihnya. Disembelih oleh Abu Lahab, lalu dimasaki. Diperintahkan Abu Lahab, hai pembantuku, hai budakku, masaki onta neng ini. Mbah dimasaki, bagiakan lawan orang. Aku himung anak keponakanku lahir. Dua kebaikan yang dilakukan oleh Abu Lahab karena gembira dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang ahli neraka diberi keringanan oleh Allah setiap hari Senin. Setiap hari Senin banyu keluar di telunjuk Abu Lahab, di ibu jari Abu Lahab. Lalu Abu Lahab mengunyut akan telunjuknya dan banyu keluar di situ, nang mana Abu Lahab mendapatkan kenyamanan. Ujar bahasa kita, nyamannya tenggorokan karena banyu nang keluar dari jari-jarinya. Datang nang bini Abu Lahab pengaran Umi Jamil. Ujar Umi Jamil, abahnya ikam hidup lawan aku siang malam di dunia, sakit nyaman kita jalani bersama.
Nah, ketika di dalam neraka ini aku hendak minta pang lawan ikam. Banyu nang keluar di tangan ikam. Ujar Abu Lahab, nang gembira ini aku aja semalam. Ikam kada tahu bergembira ketika anak keponakanku lahir. Aku aja nang imong, nang membebasakan budak. Aku juga. Ikam kada tahu, aku aja nang membebasakan. Kemudian nang menyumbali onta, aku juga. Nang memasaki memerintahkan, aku juga. Ikam kada tahu, ikam kada himong. Anak keponakanku Muhammad lahir. Hati-hati. Kita walaupun dua laki bini, bila kada cinta nang sama lawan Nabi, berbeda juga kita di akhirat dapat kemuliaannya. Jadi jangan heran, nang laki katujuh bebaulitan, nang laki katujuh memperingati maulid Nabi, nang bini kada katujuh, karena tak lihat aja tuh di akhirat. Kada usah di akhirat, nang di alam barzah aja sudah nampak kena. Nah, belum lagi di padang mahsyar, belum lagi di timbangan, belum lagi dihisab, belum lagi di titian surat al-mustaqim. Sudah ketahuan di alam barzah aja sudah ketahuan. Orang yang kada mencintai Nabi Muhammad SAW itu tidak menutup kemungkinan di dalam kuburnya Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan kuburnya lembah daripada lembah neraka. Maka dengan mencintai Nabi Muhammad, maka disuruhlah kita untuk mengikutinya. Maka Allah nyatakan dalam Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan, in kuntum tuhibbunallah. Kuntum ini kan kalimat syarat nih. Nah, setiap syarat apabila terpenuhi syaratnya itu dipastikan ada jawabannya. Fattabi'uni, ujar Nabi. Jadi syarat yang harus dilakukan, nah, bagi orang yang mengaku cinta kepada Allah itu harus mengumpati Nabi. Kita cinta kepada Allah tapi kada mengumpati Nabi, kada cukup syaratnya. Jadi syarat mencintai Allah harus mengikuti Nabi. Maka kalimat syarat ini akan ada jawabnya. Yuhibbukumullah. Inilah jawab. Dan menggunakan fi'il mudhari. Ini apa? Terus-terusan tufidud dawam. Terus-teruskan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kada baampihan orang nang menempati Nabi ini dapat kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan kalimat di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan, nah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Man, siapa? Ini syarat. Nah, ini kalau disebut man, siapa yattaqillah nang bertakwa lawan Allah, terus-terusan bertakwa lawan Allah. Yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yarzuq juga. Nah, terus-terusan juga diberi rezeki oleh Allah min haitsu la yahtasib. Syaratnya takwa dulu. Bilanya kada takwa, kada bakal diberi rezeki nang min haitsu la yahtasib. Mungkin diberi rezeki tapi dengan susah payah dulu. Nah, amun kada hendak susah payah, maka modal nang paling utama takwa terus-terusan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika Allah menyatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Kalau sudah dinyatakan oleh Allah bahwasanya Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah, suri tauladan nang baik, contoh kebaikan itu adalah lawan Nabi. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Siapa yang mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebahagiaan di yaumil akhir, maka disuruhlah kita untuk banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang melajari kita mengingat Allah? Mengkada guru kita. Guru kita siapa melajari untuk mengingat Allah? Guru Sidin. Guru Sidin siapa melajari? Guru Sidin lagi. Guru Sidin lagi, Guru Sidin lagi, sampai ke tabi'in, sampai ke sahabat. Sahabat siapa melajari? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi berzikir saja itu ada gurunya. Menyebut Allah aja ada gurunya. Mengenal Allah ada gurunya. Mengenal sifat Allah ada gurunya. Mengenal asma Allah ada gurunya. Mengenal af'al Allah ada gurunya. Maka akhir zaman ujar guru lah, mencari guru mursyid itu sulit. Bukan kada ada aja, tapi banyak nang terselubung, tersembunyi. Maka guru mursyid nang selamat di akhir zaman itu adalah bersalawat ya sih. Dengan bersalawat Allah akan bimbing orang itu untuk ketemu dengan guru mursyidnya. Jadi banyak yang bersalawat, dan bersalawat itu menduduki martabat guru mursyid. Nah kalau sudah salawat menduduki martabat guru mursyid, sudah salawat itu. Banyak yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siang dan malam, siang malam, sampai ujar guru Bahari madahkan orang nang senantiasa melazimkan bersalawat kepada Nabi itu kalau rejeki itu bahasa duit tuh bakal rawat, duit tuh hendak masuk ke rumah sini. Datangan nih, kadang-kadang ini orang nang senang bersalawat. Apalagi orang ini senantiasa mengingat ketika dia bersalawat, hatinya ingat kepada Allah dan Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad. Ini pun hatinya ta'alluq. Sallallahu ingat lawan Allah, ala Muhammad ingat lawan Nabi Muhammad. Kayak ini aja dalam bersalawat orang ini. Ini 100 kali ya orang nang kayak ini bersalawat. Ada nang bersalawat 1000, lain nang kada ingat hatinya. Nina bersalawat sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Ingat hutang, ingat gawian, lah, ingat bakawanan, ingat ngapa-ngapakah. Nang diucap nih salawat lawan Nabi. Nang diucap nih salam lawan Nabi, tapi hati gak ada ingat lawan Nabi, tatap aja diberi pahala oleh Allah nang kayak. Jadi dua aja guru lah di dalam kitab Jawharatul Mahfuz Hati Qulub itu disebutkan ada dua amalan nang diberi pahala oleh Allah. Pertama bersalawat, kedua baca Quran, diberi aja pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersalawat ini walaupun ria tetap berpahala. Maka dijamin oleh Nabi, man shalla alayya salatan wahidah, siapa yang bersalawat lawan aku sekali aja bersalawat, sallallahu bihasyar, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Wa man shalla alaiha, bilang siapa yang bersalawat lawan aku, alayya ya Nabi bersalawat lawan aku asran 10 kali, sallallahu bi, Allah akan bersalawat lawan dinya mi'ah 100. Wa man shalla alayya mi'atan, siapa yang bersalawat lawan aku 100 kali 24 jam sehari samalaman 100 kalinya bersalawat lam tusibhu pakah, kada menimpa kesusahan lawan orang ini. Di riwayat yang lain sallallahu bihi alfan, Allah akan bersalawat lawan inya sebanyak 1000. Wa man shalla alayya alfan, siapa ujar Nabi nang bersalawat lawan diaku 1000 kali sehari. Salawat nang manakah? Salawat Jibril kah? Jibril kan paling handap. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru Bahri melajari kenapa mati disambut salawat Jibril. Salawat Jibril ini kisahnya ya Nabi Adam kan sidin kasunyian nih di surga karena ada bakawan, padahal semua lengkap, makanan ada, singgasana ada, tilam bagus, pokoknya ada yang kada nyaman dalam surga nih. Nyaman benar Nabi Adam, cuma Nabi Adam kasunyian kada bakawan, kada bakawan. Maka Allah mengetahui apa yang diinginkan oleh Nabi Adam. Ketika Nabi Adam taguring, diambil tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam, dijadikan oleh Allah seorang babinian ngarannya Hawa. Imbah tabangun Nabi Adam, Nabi Adam melihat kawan sejenis lawan sidin sama pada makhluk manusia, lalu hendak menjapai. Nah, dia hendak menjapai. Kap ditangkap malaikat Jibril tangan Nabi Adam, ada halal lagi damai lawan nikah. Lalu ujar Nabi Adam, kayak apa supaya halal? Aku ini lawan
orang ini si Hawa ini lalu ujar si malaikat Jibril nih supaya halal lawan di ikam damai ikam bersalawat lawan kekasih Allah subhanahu wa ta'ala Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1000 kali tanpa bahina. Nabi Adam kan gua tahu ya kalau Nabi Adam kisah Nabi Adam nih tingginya 60 hasta, dadanya 7 hasta. Mun 60 hasta itu 50 cm kurang lebih. Nah, sehasta kita. Ya kurang lebih 1 meter dah. Mun karya 60 lalu 30 meter ya, bah tinggi pada bunyian Nabi Adam. Si kenalan sih deh. Nah, kayaknya kita di surga marina kayak Nabi Adam kenalnya. Nah, kayak Nabi Adam kenalnya kena. Nah, kemudian pulang umurnya pulang 33 entah. Nah, apa kita umur 33? Kan berapa kemarin umur? 61. Nah, 61. Kurang berapa tuh umur 33? Anu benar ini aja pian-pian anu masih ada. Yang kayak umur 17-an aja. Anak lah cucu. Kayak ulunhan udah 50-an dia lebihan. Karicutan sudah beratan. Umur 33 di surga mau oleh. Hah? Babinian belas-belasan aja. Maka kita di surga tuh masyarakat nyaman tau lah. Nah, kadada sakit hati di surga tuh jadi jangan nang ada cemburu tuh di dunia aja bini nih. Mungkin sudah di surga, bini kita nih paling bungas. Bidadari itu kan bungas banget dalam hikayat lah disebutkan. Satitik aja paluhnya gugur ke dunia ini aja, harum sedunia. Sedunia harum, paluhnya aja. Nah, harum sedunia. Amunnya tabuka tuh nah anunya pakaiannya wajahnya matahari saking kayak apa kada aku bayangan malaisa ainun ra'at wala ujunun sami'at wala khatara bi qalbil basar kada terlintas di hati kita kayak apa nyamannya surga itu kayak apa ahli surga itu Nabi Adam di surga nih nyaman udah lalu juga kan si Hawa tadi anak dijapai oleh Nabi Adam kada halal di Jibril kecuali kamu bersalawat 1000 kali senapas. Oh, macam Nabi Adam, ayo. Kan Nabi Adam kenal kan. Ayo, tarik nafas. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kan bertakun juga Nabi Adam nah bersalawatnya. Ujar Jibril salawatnya ini nah. Sallallahu alaihi Muhammad. Baca sallallahu alaihi Muhammad 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 500 kali habis hinak Nabi Adam. Berhinak kamu sini. Nah, upau ya mereka Jibril. Upau. Ujar tahu ranaya mandam Nabi Adam bakal jadi babi ini apa ini bacaan jujuran kada tuntung. Nah dari itulah ujar guru bahari walajarilah jujuran boleh berhutang. Nah boleh berhutang separuh tadi kan jujurannya bersalawat jadi boleh aja lah kita tuh menjujur seorang bebinian misalnya lalakian kada bisa ngapa-ngapa tapi soleh ujarnya saya terima ini misalnya aku nikahkan ujar Pangulo Ikang si Ano bin si Ano dengan seorang perempuan yang bernama si Ano bin si Ano nang wali bapaknya sendiri telah berwakil kepadaku dengan maharnya ma'ajarakan membaca Al-Quran. Ulun terima menikahinya si Ano bin si Ano dengan maharnya melajarinya membaca Al-Quran sampai bisa sah saja. Artinya begitu mulianya kedudukan ajaran agama ini sehingga itu bisa dijadikan sebagai mahar jujuran. Jadi kisah Nabi Adam tadi karena tamandak bahinak uji Nabi Adam terusakan bemetian nih kalau kan bahinak. Jadi aku biar ada tempat bini pada saya hidupan. Jadi Nabi Adam tuh kada tuntung ujar malaikat Jibril tarusakan hak dengan bahinak ditarusakan Nabi Adam sampai 1000. Nah inilah yang disebut salawat Jibril. Kita anak bersalawat yang ini 1000 kali sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad mun 100 tuh 10 menit tunang gamat tuh itu amun inya 5 menit 100 ada nang sampai 1000 5 menit aja
Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ujar Nabi, man shalla alayya, siapa nang bersalawat lawan dia ko alfa marrah, 1000 kali sehari 24 jam, lam yamut, orang ini kada dimatiakan hatta yubasysyara lahu bil jannah, sehingga orang ini dihabarkan oleh Allah tentang kenikmatan surga lawan dirinya. Sampai guru bahari Dok manakib abah guru ini masyhur banget. Abah guru nang hendak dioperasi utus buntu waktu di Surabaya. Datang guru bangnya. Karena sini bangkatan dang sanak telah. Nah, dang sanak ya jadi guru. Dang sanak dunia akhirat. Ujar guru bangil ding, kono betakon nanti kan. Ika mandele dari surga. Maka itu aja langsung saja. Ada di surga. Ujar abah guru kada ada habar surga kada ada. Operasi haji. Yakin aja sembuh. Amun melihat surga nih orang ahli salawat ditakonin nangka ini kan janji Nabi tadi. Siapa nang bersalawat lawan dia aku 1000 kali sehari kada dimatiakan tak kecuali dihetakan dulu kenikmatan surga lawan. Jadi mun hendak melihat wadah kita di surga, jangan kada bersalawat 1000 kali minim sehari. Lawan muntong nih. Lawan lidah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Anak sugih 1000 kali salawat sehari. Anak motor 1000 kali salawat sehari. Anak babini 1000 kali salawat sehari. Anak banakan 1000 kali salawat sehari. Itu minim. Hajat nanggana jangan kurang pada 1000 sehari bersalawat lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa demikian? Ujar Nabi, Allahu mu'ti wa ana qasim. Allah nang memberi rezeki, nang membagi-bagi aku. Makanya Nabi kita tuh kunyahnya Abul Qasim, abahnya si Qasim. Kada boleh kita mengarani anak atau kita ngaran kita Abul Qasim, itu kada boleh. Karena ini gelar kemuliaan untuk Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Maknanya ini sangat luar biasa. Nabi nang membagi-bagikan rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Amun kita banyak menyambat, memuji akan Nabi Muhammad, bersalawat lawan Nabi Muhammad, nang tukang bagi-bagi ini banyak akan meminta apa-apa badu lawan Nabi, apa-apa meminta syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, guru udah pakai sedikit tahadus nikmat supaya kita ini gak tujuh bersalawat. Nah, supaya kita ini gak tujuh bersalawat. Kami 5 tahun yang lalu maulah sebuah pondok pesantren ngarannya Baitul Quran Nurul Muhibbin. Ya. Jadi sudah 4 tahun ini ada santrinya kurang lebih 1.500-an. Nah, 1.500-an ini membutuhkan pengajar pendidik kurang lebih 130-an pengajar pendidik. Dan ini gratis. Kada berbayar, kada SPP. Untuk Dewan Guru 1 bulan itu mengeluarkan biaya gaji untuk mereka 1 jam mengajar itu 25.000. Itu murah, masih murah. Ilmu agama kada kau diukur habis alam semesta nih 1 huruf aja lah. Ayat Al-Quran itu diajarkan kada cukup dunia ini untuk membalas upah orang nama ajarkan itu. Maka untuk menjadikan supaya keseimbangan setara perekonomian antara pegawai negeri dengan pegawai swasta, pegawai Allah Ta'ala, maka kita tetapkan untuk menggaji Dewan Guru itu sejam mengajar 100.000. Kalau inya 4 jam sehari mengajar 100.000. Maka dana yang diperlukan untuk menggaji Dewan Guru itu kurang lebih hari ini, bulan ini, nah itu sudah mencapai ratusan juta. Kada kurang pada 100, lebihnya iya. Allah Maha Kaya. Siapa yang mengajarkan ajaran Rasulullah? Rasulullah tadi berkunyah Abul Qasim. Maka ingat pesan Abah Guru Bahari, ikam bersalawat, ajak kaum muslimin untuk bersalawat. Jadi gawian di pesantren itu malam Rabu bersalawatan, baca maulidan, malam Minggu beburdahan.
Dalailul Khairat malam Jumatan itu aja, minta kemudahan lawan Allah untuk terpenuhi kebutuhan umat Nabi Muhammad. Untuk gaji Dewan Guru ini ulun kisahkan, Allah tuh sugih banget. Rasulullah tuh maha memberi syafaat di dunia karena sandal syafaat Nabi. Nih guru pun hendak mengisahkan lah. Allah Subhanahu wa taala tuh maha kaya. Kada terbatas kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mudahkan ketika kita dekat dengan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Muji Nabi aja. Nah, ada bisi kakanakan yang diberi makani, di sana ada sekitar 200 anak yatim dan beratus-ratus penghafal Quran. Ujar kami, bila ikam nakai nang abahnya ada, umahnya ada anak yatim, kada anak piatu lah, bila ikam kawa mahafal 5 ayat Al-Quran sehari, kami beri makani di sini. Sebulan 150 ayat, cukup 150 ayat ini kan diberi makannya sebulan. Artinya gratis berarti. Nah, ketika ini ada, maka yang diberi makani kakanakan hari ini itu 5 juta sehari. 5 juta kali sebulan berapa? Kali sebulan berapa? 150 juta. Ditambah gaji gurunya 250 juta. Belum lagi biaya listrik, biaya ledeng. Nah, kada tertuga perawatan pesantren, kada kurang 300 juta sebulan. Tapi Allah sugih, Allah cukupi kebutuhan ini. Kenapa? Karena ini mengajarkan ilmunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menghafal mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjamin orang yang dicintai oleh Nabi. Ana abul yatama wal masakin, aku jadi bapaknya para anak yatim, aku jadi bapaknya para orang-orang miskin. Aku, ujar Nabi, lawan orang yang mau urusi anak yatim hak aja kayak ini, kena aku di akhirat lawan orang yang marah anak yatim. Masa orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad kada dijamin oleh Allah rezekinya? Keyakinan seperti ini dengan memuji Allah, memuji Rasulullah, Allah akan mudahkan kehidupan. Kada heran nih faktanya ada, kada percaya datangi aja pesantren. Apa amalannya? Basalawatan, dalailul khairat, burdah, maulid habsyi, maulid azabi, kada lain pada sekumpul umpatan. Ini kemudahan Allah yang mengatur segala itu semua. Kami kada ada bisi usaha, paling ada minimarket harus di muka pesantren. Tapi Allah sugih, Allah maha kaya, Allah maha sugih. Rasulullah yang membagi-bagiakan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Berkat Rasulullah samuaan sabarataan dapat kebaikan. Jadi kalau setahun berapa ya? 10 bulan aja situ belajar. 15 Syawal masuk, kena nisfu Sa'ban libur, pas 10 bulan. Bila kebutuhannya 300 juta, 3 miliar dalam setahun cari duit. Tapi Allah sugih, berjalan 4 tahun sudah, santrinya tangan 2000-an, semuaan kada bayar, membantu pemerintah untuk mencerdaskan anak bangsa berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan khawatir pula kita akan meninggalkan ilmu dunia, ilmu akhirat kita kaji. Ada SMA Islamnya, ada SMP Islamnya, ada SD Islamnya, ada TK Islamnya, komplit, semuaan gratis. Perguruan tingginya aja nggak ada gratis. Baik isukan wajib batapih sekolah, wajib baju putih sekolah. Ini mencerminkan ahabus syab al abiyad, paling disukai pakaian oleh Nabi adalah putih. Lalu mencontohkan ini kesenangan Nabi, pakai baju putih. Kalau tapihnya terserah aja, nak hirang kah, nak kuning kah, nak hijau kah, ada apa? Cuma wajib besukan. Napa nang dibaca? Sifat 20. Allah wujud kidambaka. Wajib sembahyang sunat duha. Ini tuh sunat duha ni Nabi namanya nyuruh. Kita pun cinta lawan Nabi, gawi apa yang digawi oleh Nabi. Paling kada 2 rakaat. Sunat muakkad kita tahu ini intil benar, parak benar wajib. Tapi kalau gawi hendak sugih, hendak nyaman rezeki, berdoa kada mau.
Aur gawian aja kan bah nggak bisa. Orang cinta lawan Nabi itu kan dimuntung aja dijawe. Kita sayang lawan Nabi kayak apa misalnya umpati Nabi kayak apa pemurahnya Nabi. Nah, makanya orang pemurah ini ahabbu ilallah as-sakhiyu habibullah walau kana jahilan wal bakhilu aduwullah walau kana aliman. Nih orang alim kiai batetal guru tapi engken musuh Allah. Apalagi kita orang nang kada kiai ini nih kada tuan guru ini pamalar pulang engken berajut pulang bah anti haramun lil bakhil. Ikam surga haram dimasuki oleh orang nang pamalar. Wasakhiyu habibullah, orang pemurah itu kekasih Allah. Makanya Nabi itu orang yang sangat pemurah, sangat pemberian, sangat penolong, sangat menjamu lawan tamunya. Makanya Nabi Muhammad tuh membagi malam tuh 6 waktunya. Ada waktu beribadah, sembahyang, berwirid. Nah, imbah itu menjamu akan tamu. Imbah itu apa? Berkumpul keluarga. Guring. Imbah goreng, bangun, tahajud, qiyamul lail. Imbah itu guring pulang satu mat madang subuh. 6 waktu Nabi membagi dalam samalaman itu. Ini Nabi besokanan Nabi sembahyang duha. Mengajari lawan di kita agar lam tusib hupaka kada menimpa lawan orang yang sembahyang duha itu kesusahan. Kita hendak susah tapi kada mau umpati Nabi. Nah lalu banyak kita salawat pulang lawan Nabi. Maka dijamin oleh Allah rezekinya, dijamin oleh Allah kemudahan segala urusannya. Maka kita memperingati Maulid Nabi ini bukan hanya mengingat kelahiran Nabi yang begitu mulia, tetapi kita disuruh untuk menteladani Nabi. Apa yang Nabi lakukan kita gawi, sakawa kita, sakamampuan kita. Jadi pemurah nang kayak Nabi. Karena orang nang pemurah ini habibullah, kekasih Allah, walau karena jahilan walaupun yang bunga. Tapi pemurah ini dikasihi Allah. Coba orang penolongan itu lah, orang penolongan itu dicintai oleh Allah, dicintai oleh manusia. Yalah, orang pemurah. Amun orang kada pemurah itu dimurkai Allah, tidak ada dikatuji oleh manusia. Jadi hidupnya sederhana, anak baik, anak selamat, anak beruntung dunia akhirat. Ada lain yang dicontoh adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sedikit mauizah hasanah pada siang hari ini Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan ilmu yang manfaat dalam kita barataan dunia sampai ke akhirat, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan kita bukan hanya di dunia sampai ke akhirat, dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya beserta Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Allahumma amin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ya Allah min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka taubah wal maghfirah wat taufiq wal hidayah wal istiqamah wa husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Sattar, sama-sama kita membaca ya Rabbi bil Mustafa lima qasidana wa ghfirlana ma madaya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfirlana ma madaya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfirlana ma madaya wasi'al karami wa sallallahu
ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Minta halal, minta ikhlas, minta ridha ulun dan barataan lahir batin dunia akhirat. Usikum nafsi bi taqwallah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya